Begitu jatuh, tuh lihat kalau manusia, kalau melihat orang lagi susah gitu, biar rasah lo, mampus lo, kan begitu ya? Betul gak? Tapi Allah punya cara lain. Tatkala ini orang lumpuh, jatuh, terbersibah dengan kotorannya sendiri, subhanallah, Allah sembuhin sakitnya. Lumpuhnya enggak lagi. Tiba-tiba keluar dari perahu jalan, yang ngegendong kaget, bapak nipu saya, kata bapak lumpuh. Saya bingung juga, saya sehat sekarang. Kenapa? Emang bapak habis kenapa? Ini badan udah habis sama kotoran dirinya sendiri. Kebayang satu lantai kotoran. Terus dia tanya, kok bisa sembuh? Iya, begitu saya bangun, saya kepleset, saya jatuh, ketimpa kotoran. Ditanya sama warga yang lain, masih banyak Pak? Masih. Yang datang pada bawa ember buat ngobatin dirinya, bawa kantang. Kotorannya dibersihin lagi, diambil buat nyembuhin penyakit dan setiap penyakit. Lihat cara Allah. Siapa yang mulai, di situ juga Allah yang membuat, dia yang bersihinnya. Makanya jangan khawatir. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al. Pokoknya setiap apapun di dalam kehidupan kita, susah, payah, insya Allah ada jalan keluar. Allah gak bakal tinggal diam. Tugas kita apa? Ibadah. Tugas kita cuma itu. Mau lebih dari Allah, ibadahnya ditambahin. Sholat duha 2, minta kaya, kan ngimpi. Sholat duha berapa rakaat di sini? 2. Nabi kan bilang orang yang sholat duhanya 2 pelit. Mau kaya pelit. Bagaimana? 4, 6, 8, 10, 12, insya Allah Allah kasih jadi kita orang kaya raya. Ya Rabbal. Itu jangan caranya. Begitu sudah bersih, udah bersih di kotoran, yang ngancurin, yang ngambisin, yang ngebersihin juga orang-orang kafir di saat dihubungkan umat Nabi Nuh. Dan di saat itu juga Allah bilang kepada Nabi Nuh, Nuh, siap-siap, air akan datang. Begitu juga Nabi Nuh, sebentar ya Allah, saya mencari anak saya. Siapa namanya? Siapa namanya? Kan'an keluar. Ditanya, mana Kan'an? Kan'an. Jawab Kan'an, wahai ayahku, ayo Kan'an naik ke atas bahtera. Tidak wahai ayahku, sebentar lagi akan ada banjir besar. Jika air datang ke daratan, aku akan naik ke atas gunung yang tertinggi, kata Kan'an. Dengan kesombongan Kan'an, Allah gulung, segunung-gunungnya digulung sama air. Jangan coba-coba untuk menantang Allah. Kalau Allah sudah punya mau A, gak akan pernah bisa menjadi B. Apapun yang udah keinginan Allah, cuman kita nih ikutin apa keinginan Allah. Nabi Adam seorang nabi, diperintahkan Allah untuk membuat bahtera. Punya anak, anaknya nabi, namanya Kan'an. Ini anak Nabi Nuh. Anak Nabi sampai mati tidak Allah berikan hidayah. Anak Nabi tidak Allah berikan hidayah, mati tanpa membawa iman ke hadapan Allah. Mulia. Begitu sudah selesai, Kan'an terhempas, mati tanpa membawa iman. Beb, ada lagi nggak keluarga Nabi yang tapi nggak beriman? Ada. Nabi Lut, tahu Nabi Lut? Nabi Allah Lut punya istri, Allah tidak titipkan hidayah dan mati tanpa membawa iman ke hadapan Allah. Istri Nabi. Ada lagi nggak orang tua Nabi? Ada. Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim seorang Nabi, punya anak Nabi Ismail. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail. Ini keluarga ayah sama bapaknya, ini adalah seorang yang beriman kepada Allah dan diangkat menjadi nabi. Siapa yang kufur? Ayah Nabi Ibrahim, seorang pembuat berhala yang bernama Azar. Ayah Nabi Ibrahim sampai mati tidak diberikan hidayah, mati tanpa membawa iman ke hadapan Allah. Kita alhamdulillah, cucu Nabi bukan, ponakan Nabi bukan. Allah berikan hidayah, kita dikumpulin di majlis seperti ini. Alhamdulillah. Ini kan petunjuk dari Allah. Yang baik siapa?
Allah, ibu mah bisa aja, bapak bisa aja. Ini malam nongkrong, ibu nonton sinetron di rumah bisa aja. Tapi siapa yang menggerakkan ibu dan bapak ke tempat yang seperti ini? Allah memberikan petunjuk, ditiupkan rahmat di dalam hati kita, sehingga kita dituntun untuk ke jalan yang diridhai oleh Allah. Alhamdulillah. Oh, coba lihat. Nabi SAW mengatakan, barang siapa orang yang duduk di dalam majlis dengan niat apapun dia, tergolong orang-orang yang akan diampuni segala dosa-dosanya. Bayang kita pulang dari sini dosa dosa bea, pulang sampai situ bikin lagi dosa. Jangan ya, dipertahanin. Kenapa? Karena ini bulan-bulan baik, meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah agar dosa kita semua diampuni oleh Allah. Bib, di bulan Muharram ada apa lagi? Kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim ngelihat raja yang waktu di zaman Nabi Ibrahim, raja siapa namanya? Raja siapa? Siapa? Jamrud. Siapa? Tentu mah Ben. Siapa? Cemberut. Raja Namrud lagi healing. Woi, lu tau healing gak? Lu gak pernah healing hidup lu? Healing dong. Bu, capek urusin rumah tangga gak? Ajak papa healing. Mancing juga gak apa-apa. Pak, bapak, ajak istri jalan-jalan dong pak. Kesian itu istri, ya Allah, muka sama kompor hampir mirip. Tiap hari ngadepin kompor, pak. Ajak jalan-jalan ke pasar malam, naikin tuh biang lala, kalau bisa nyangkutin di atas. Ya bu ya. Pak, bapak tahu nggak? Kita tuh sebenarnya kalau buat cintain perempuan tuh paling gampang loh pak. Benar. Kenapa? Perempuan itu kan pakai perasaannya pak. Bapak tinggal ngomong sayang, bu nggak bisa tidur pak, lepak. Wah, kan naik. Perempuan itu paling demen disanjung pak. Bah, perempuan mah kalau dikata, Neng, gelis, wah loncat sono, loncat sini, kayak bola bekel. Mau dipanggil sayang bu? Ngimpi. Saya mau tanya, ibu panggil bapak siapa? Bapak anak muda. Manehna. Siapa? Bapak benar dipanggil Bebek pak? Benar dipanggil Bebek? Dusta. Pak, bapak manggil ibu apa? Balon. Jangan, nggak boleh. Siapa panggilannya? My honey. Ih, gue pengen cubit aja bawaannya. Pak, bapak, perempuan itu syahwatnya di telinga pak. Jadi kalau bapak ngomong lembut, seneng banget perempuan. Dia paling gak suka pak kalau dibentak, perempuan gak suka. Air matanya cetek, dari telinga masuk ke perasaan. Betul gak? Karena perasaan perempuan itu ibarat cermin pak. Tahu cermin? Bapak punya cermin di rumah? Kalau kita ngaca, cerminnya bagus, terus gak ada noda, kita ngeliatnya sempurna gak? Bagus gak? Cantik gak? Coba kalau cerminnya jatuh, pecah gak? Hancur gak? Bisa gak kembali sempurna? Pasti ada bekasnya. Begitu juga perasaan perempuan pak. Karena yang namanya perempuan pak, kalau bapak kita seorang suami bikin sakit hati, bikin kecewa seorang perempuan, kita minta maaf, perempuan pasti maafin pak. Tapi ingat, bekas lukanya gak bakal hilang.
Pendendam lu. Survei membuktikan. Gesi kumaha aing bae. Survei membuktikan kenapa perempuan perasaan ibarat cermin, karena perempuan hidupnya nggak pernah jauh dari kaca. Betul nggak? Bangun tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, pakai baju, dandan, pakai kerudungan, keluar kamar, lagi makan ada panen, keluar rumah, nengok jendela, pakai helm, ketemu lampu merah sebelah ada mobil. Perempuan, Pak, yang namanya perempuan tahu fungsi spion. Saya mau tanya ibu, spion itu penting apa enggak? Buat kemana? Buat celah? Buat ngaca, katanya kan PA. Di mana? Di mana-mana kaca itu nyelamatin saat kita berkendara. Kita pakai motor ada spion. Spion itu buat nengok ke belakang biar ibu enggak ketabrak dari belakang. Ibu mau ke kanan, ibu aman. Ibu nggak nyelakain orang. Tapi lihat sendiri, ibu kalau udah bawa motor, spionnya kemana? Ke mukanya, Pak. Makanya Nabi udah bilang, tolong wahai laki-laki jangan pernah berjalan di belakang perempuan. Benar, kenapa? Karena perempuan itu hidupnya nggak punya komitmen. Nggak percaya, lihat aja di jalan, sen kanan belok kiri, sen kiri belok. Karena perempuan gak punya prinsip. Betul gak? Kenapa perempuan gak pernah mau ngelihat spion ke belakang? Tapi saya punya satu yang saya ambil. Ternyata perempuan itu bukan males ngelihat spion, Pak. Perempuan itu, Pak, gak pernah mau ngelihat masa lalu. Yang dia cari adalah masa depannya. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena ini perempuan, perasaannya itu luar biasa. Jaga perasaan perempuan sebagaimana kita menjaga perasaan ibu atau orang tua kita. Perempuan dinikahin bukan jadiin samsak, Pak. Jadi kebukin aja lu. Jangan, bahasa yang bagus, santun, sayang, beb, cinta, sweetie, zaujati, zauji, bisa. Lihat Nabi kalau manggil siapa? Manggil Siti Aisyah siapa? Ya Humairah yang pipinya kemerah-merahan. Bapak ngomong gimana mau ngomong di orang saya hitam legem istrinya. Ya dipanggilnya jangan dipanggil hitam bikin kopi hitam, jangan apalagi dipanggil blacky. Wah, jangan, bahaya, kiamat kubro lu. Jangan pakai saya belakang blacky aja. Panggil sayang sweetie bisa juga dipanggil my love kan bisa. Kayak merek spray. Bu, setiap manusia punya ujian kan? Bukan berarti setiap manusia itu bebas ujian. Enggak, ujian itu bisa mengangkat derajat seseorang ke derajat yang paling tinggi. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, tatkala ujiannya luar biasa ujiannya, ditangkap sama Raja Namrud. Kenapa? Karena membuat ulah semua raja-rajanya, semua tuhan-tuhan berhalanya dihancurin sama Nabi Ibrahim. Disisain satu yang gede. Pegang kampak. Ditanya sama Namrud, Ibrahim, engkau yang hancurin ini semua berhala? Tanya aja no yang gede. Yang gede kali no pegang kampak dia. Apa kata raja? Masa saya harus ngomong sama patung? Nih raja udah tahu yang dia lihat itu patung. Gak mungkin ditanya jawab. Lalu kenapa disembah, kata Nabi Ibrahim? Banyak ngomong. Lempar Ibrahim ke dalam api yang berkobar. Dilempar Nabi Ibrahim. Allah memerintahkan kepada api, wahai api, jangan kau sentuh daripada jasad Ibrahim, dan jadikanlah api berubah menjadi dingin. Kenapa? Karena di dalam Zulfi Nabi Ibrahim terdapat sulbi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad.
bisa kita lihat. Semua peristiwa ada di bulan Muharram. Begitupun saat dimana Nabi SAW hijrah keluar dari kota Mekah ke kota Madinah. Dari Mekah ke Madinah keluar karena perintah Allah. Setiap yang diperintahkan oleh Allah, Nabi selalu nurut, iya, patuh, sami'na wa sami'na wa ata'na. Kalau kita kan rata-rata kalau udah dibilangin jangan lewat sini ya, gak mau tahu, tetap aja lewat sini. Begitu kecemplung, iya ya. Itu baru sadar dia. Ini Allah udah kasih jalan buat kita. Saya mau tanya, kita kalau dikasih pilihan mau hidup di surga apa di neraka? Mau di surga apa di neraka? Ada yang ngomong, Bib, saya di surga. Ya, di depan pintu surganya aja juga nggak apa-apa. Ini saya bingung nih, orang mau hidup setengah-setengah. Mau di surga tapi di depan pintu. Saya mau tanya, emang kita tahu tuh pintu bukanya ke dalam apa keluar? Tahu nggak? Kalau bukanya ke dalam selamat nih orang, masuk. Kalau bukanya keluar, cemplung dia. Mintanya apa? Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga bersama Sayyidina Muhammad. Ini yang diminta. Minta jangan tanggung-tanggung sama Allah. Ini bulan Muharram, minta yang banyak. Tadi kita ini udah ngeliat santunan anak yatim. Kita bahagiain. Ini besok tanggal 10 ya. Besok tanggal 10. Sisihin duit sisihin. Pak, ini kena lagi loh Pak nih. Pak, Bapak, Ibu biasa sebulan berapa dikasihnya? 200 juta. Amin. Ini didoain padahal rumah bukannya amin. Sebulan berapa? Hah? 200 ribu. Sebulan 200 ribu. Gue pengen cari bini begini di mana ya? Bu, 1 juta, 3 juta, 5. Saya minta sama Allah, mudah-mudahan Allah berkahkan rezeki kita. Bapak biasa ngasih istri, kalau setiap hari dikasih uang cuma 100 ribu, besok kasih 500 ribu. Loh, amin aja biar 500. Amin. Bahagiakan keluarga, sayangkan anak, berikan kebahagiaan kepada keluarga. Jangan orang di luar dulu, keluarga dulu bikin senang. Ini pahalanya besar luar biasa. Ketemu anak yatim, bagiin. Seberapapun yang ada di kantong kita keluarin. Elus kepalanya. Seberapa banyak satu helai rambut itu satu dosa besar. Allah ampunin dosa kita. Senengin anak-anak yatim, bahagiakan mereka. Allah akan memberikan kebaikan demi kebaikan buat kita. Ingat, sedekah kita tidak akan membuat kita miskin. Sedekah kita tidak akan pernah membuat kita miskin. Ingat, kalau orang mau hidupnya kaya raya, jangan lupa banyak sedekah. Ini bulan Muharram, bulan baik. Berikan kebaikan kepada orang. Tetangga, ibu, Bib, saya nggak punya uang, tapi saya pintar masak. Masak yang banyak, bagiin tetangga. Kalau bisa sedesa. Amin gitu tuh kan lu. Ih, ini lagi didoain ini. Ini gimana kita nih mau hidupnya nikmat, mau bisa sedekah banyak, kitanya juga ngeremehin sih. Yang bisa masak banyak nggak? Bu, tahu masakan kesukaan suami? Tahu? Sering nggak dibikinin? Enggak. Bu, besok bikinin sayur atau masakan bikinan buatan untuk suami, bikinin. Yang penting suami senang, bahagia. Kenapa? Pahala Allah berikan kepada seorang istri. Insya Allah. Dek, kita ini belum tentu semuanya yang hadir sudah punya anak. Belum tentu kan? Tapi kita semua yang hadir ini anak dari orang tua kita, betul? Tugasnya kita besok dan sampai yaumil kiamah dan mulai ini malam untuk taat dan sayangin orang tua. Bahagiain orang tua.
Jangan sama habaib cium tangan, sama kiai cium tangan, sama ustadz cium tangan. Begitu sama orang tua, tos. Jangan. Sama orang tua nggak tahu cium tangannya kapan. Jangan, jujur. Yang namanya ulama betul. Perkataan Nabi SAW, jika kalian ingin bersalaman denganku, sama sebagaimana kalian bersalaman dengan para alim ulama, sama sebagaimana kalian mencium tanganku, kata Nabi. Tapi di akhir zaman orang lebih getol ke para ulama, ke para habaib, ke para kiai, daripada dia harus menyalami, menghormati orang tuanya. Sama orang tua galaknya setengah mati, sama guru sayangnya bukan main. Ini terbalik, sayang guru, sayang orang tua. Saya belum lama saya ngelihat itu kemarin, ada anak siswa 3 SD kalau nggak salah, kelas 3 SD, gurunya tegur karena kenakalan anak ini. Ini anak nakal, dikatakan oleh gurunya, biarin saya adukan ke orang tuanya. Dia nggak senang, ditendang gurunya, sampai patah tangannya. Ini mau dibawa kemana generasi umat Nabi Muhammad SAW? Yang anak mudanya sekarang nyari duit males, maunya megang handphone, ngisi slot. Oi, bukan orang sini, bukan. Sono. Anak muda. Allah itu paling sayang dan cinta kepada anak muda yang gemar menuntut ilmunya Allah dan memakmurkan masjidnya Allah. Coba lihat masjid sekarang subuh, yang datang aki-aki, dia lagi. Betul nggak? Ayo hijrahin anak muda, bangkit. Buka mata kita, buka pikiran kita. Lu yang mau pakai anting, lu mau pakai kalung, rantai kapal sekalipun, sholat jangan pernah ditinggal. Jangan, anak muda itu harus kokoh. Kenapa? Karena pemuda adalah masa depan generasi agama Islam sampai kapan, sampai ke yaumil kiamah, umat yang akan bisa membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ada satu kisah, ada seorang pemuda, hidupnya tiap hari gemar sholat subuh di masjid. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, gemarnya di masjid. Satu waktu, setiap dia lagi mau ibadah, dia bangun tidur, mandi dulu. Mandi, rapi, pakai koko, pakai kain, pakai peci. Begitu keluar udah rapi, pakai minyak wangi, ada kubangan air, kesandung, jatuh. Begitu dia jatuh, kotor bajunya, balik lagi ke rumah, buru-buru dia mandi lagi, ganti baju lagi, rapi-rapi, wangi-wangian lagi. Dia jalan lagi lewat tempat yang sama, kesandung, jatuh lagi. Begitu sudah kedua kali, enggak ada putus asa, dia balik lagi ke dalam rumah, dia mandi, dia rapi-rapi, dia jalan. Begitu lewat genangan, ada seorang orang tua, dipegang tangannya. Dek, lewat sini dek, jangan lewat situ, saya antar. Adek mau kemana? Saya mau ke masjid. Tuan siapa? Ayo saya anterin ke masjid. Dianterin sama orang tua ini sampai ke depan masjid. Begitu sampai di depan masjid, dia bilang, dek, saya ngelihat dari tadi adek jatuh terus deh. Iya, saya buru-buru, mungkin saya kesandung. Saya jatuh, saya buru-buru ingin sholat subuh di masjid berjamaah. Ini ngomong ini orang tua, dek, kalau boleh tahu, saya yang membuat adek tersandung. Saya adalah syaitan yang telah meminta izin untuk merusak ibadah adek. Kok bisa? Saat adek jalan pertama kali ya ente, ini adek tersandung, kamu tersandung, saya yang mencegal kaki. Begitu jatuh, kali adek masuk mandi rapi-rapi, keluar lagi. Ya Allah, dosa orang tuamu diampuni oleh Allah. Begitu kau kesandung yang kedua, kau masuk lagi, mandi rapi-rapi, jalan lagi, engkau kesandung. Saat dimana engkau ingin tetap jalan ke masjid, subhanallah, tetanggamu semua dosanya diampuni oleh Allah. Kenapa yang ketiga aku tidak berikan satu sandungan lagi agar kau terjatuh? Jika aku sandung lagi engkau terjatuh, maka satu kampung dosanya akan dikampuni oleh Allah. Jadi pemuda, ayo makmurkan masjid, cintain masjid, deketin diri kita sama masjid.
Kita nggak pernah ngelarang. Semua ulama, guru-guru nggak ada yang ngelarang. Kalian dengan kesukaannya apa silahkan. Tapi ingat, Allah tetap harus ada di dalam hatinya. Nabi harus tetap ada di dalam hatinya. Kenapa? Kematian nggak pandang muda, nggak mandang tua. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Yang tua, yang bayi, yang di dalam kandungan, yang baru nikah, yang jomblo, yang kaya, yang miskin. Coba kita ini. Semua kehidupan itu pasti ujungnya kematian. Capeknya kita di dunia menggapai kematian, husnul khatimah. Ini kan tujuan hidup. Tujuan hidup kita apa? Matinya husnul khatimah. Dan Nabi udah ngasih tahu, kalau mau tahu seseorang mati baik buruknya seseorang, lihat bagaimana matinya. Kalau matinya dia husnul khatimah, berarti kehidupannya di dunia baik. Kalau dia mati jauh dari rahmat Allah, pastinya orang ini tidak berkelakuan baik. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan di malam ini menjadi satu ilmu yang bermanfaat buat kita, menjadi manusia yang makin taat, terus dekat dengan Allah, dan makin terus beribadah kepada Allah. Amin ya Rabbal. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mari sama-sama kita mengangkat kedua belah tangan, kita bermunajat kepada Allah dengan menyebut nama Allah, dengan memuliakan nama Allah. Mudah-mudahan dengan kemuliaan nama Allah ini Allah berikan taufik serta hidayah, dan Allah terima segala bentuk taubat kita dunia, dan sampai di akhirat kita dalam keadaan disucikan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha faqulu jami'an ya Allah 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 ya Allah. Ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, dengarkan panggilan kami para pendosa ini ya Allah. Dengarkan panggilan kami para ahli maksiat ini ya Allah. Dengarkan panggilan kami yang selalu berbuat dosa di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, lama lisan ini tidak lagi pernah menyebut nama-Mu ya Allah. Dosa apa lisan kami ini ya Allah, sehingga kami tidak lagi pernah menyebut nama-Mu ya Allah. Ya Rabbi, andam kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Jangan Kau pandang kami dengan kehinaan ya Rabb. Andam kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Hai Rabbi, kepada siapa kami memohon, kepada siapa kami memohon ampun selain kepada-Mu ya Rabb.
Wahai Allah, jangan kau sia-siakan tangan kami yang menengadah di hadapan-Mu ya Rabb. Wahai Rabbi, harapan penuh harapan, tangan ini menengadah di hadapan-Mu ya Rabb, agar doa kami di malam ini Engkau kabulkan ya Allah. Wahai Rabbi, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dari segala bentuk kelalaian kehidupan kami ini ya Allah. Jadikan malam ini malam taubat terakhir kami di dalam kehidupan ini ya Rabb. Ampuni kami ya Allah. Terima taubat kami ya Allah. Di bulan yang penuh kemuliaan ini ya Rabb, di bulan yang penuh keagungan ini ya Allah, di bulan yang Kau sucikan ini ya Allah, terima taubat kami ya Allah. Wahai Rabbi, jangan Kau ambil nyawa kami terdahulu ya Rabb. Jangan Kau ambil nyawa kami terdahulu sebelum Kau ampuni dosa kami ya Allah. Jika Kau ambil nyawa kami penuh dengan dosa, sungguh kami tidak akan sanggup menerima siksaan daripada sakratul maut. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan alam kubur. Sungguh kami tidak akan sanggup menerima siksaan padang mahsyar. Sungguh ya Allah, kami tidak akan sanggup menerima siksaan api neraka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Rabb. Wahai Rabbi, izinkan kami mengangkat dua belah tangan ini untuk mendoakan kedua orang tua kami. Panjangkan umur orang tua kami ya Rabb. Berkahkan di dalam umur kedua orang tua kami ya Allah. Sehatkan badan kedua orang tua kami. Angkat derajat kedua orang tua kami. Wahai Rabbi, bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Dan izinkan kami membuat bahagia kedua orang tua kami dengan membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi, ampuni dosa kedua orang tua kami. Jaga kedua orang tua kami sebagaimana mereka menjaga kami di waktu kecil. Wahai Rabbi, ampuni dosa kami terhadap kedua orang tua kami. Kepada ayah anda kami, tidak jarang kami mencaci, memaki, menghina ayah anda kami. Bahkan kami tidak pernah menghargai pengorbanan daripada ayah anda kami. Ampuni dosa kami ya Rabb. Kepada ibunda kami tidak pernah menghargai pengorbanan ibunda kami. Pengorbanan di mana ibunda kami saat melahirkan kami di dunia ini. Antara hidup dan mati ibunda kami berkorban untuk memberikan kehidupan kepada kami.
Jika harus memilih ibunda kami yang mati atau kami yang harus mati, pasti ibunda kami akan mengatakan, ya Allah, ambil nyawaku, jangan kau ambil nyawa anakku. Mulia hati ibunda kami. Wahai Rabbi, ampuni dosa kami terhadap ibunda kami. Tidak jarang kami mencaci, memaki, menghina ibunda kami. Dan tidak jarang kami menganggap ibunda kami adalah budak bagi kami. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagi kedua orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka ya Allah. Jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Terangkan kubur mereka dengan rahmat darimu ya Allah. Jangan kau biarkan mereka dalam kegelapannya ya Allah. Kirimkan malaikatmu untuk menemaninya sampai datangnya yaumil qiyamah. Jangan kau biarkan mereka dalam kesendiriannya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami anak-anak yang saleh-salehah, yang dapat menggenggam tangan kedua orang tua kami saat melintasi sirat, agar mereka tidak tergelincir masuk ke dalam neraka jahanam. Ya Allah, izinkanlah kami sebagai anak yang dapat membawa kedua orang tua kami sampai ke dalam syurga-Mu ya Allah. Membawa sampai ke dalam syurga-Mu ya Allah. Memperkenalkan kepada Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi, bukan kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam surga. Bukan emas permata yang membuat kami ingin masuk ke dalam surga, melainkan karena ada manusia yang merindukan kami dan kami pun merindukannya ya Allah. Kumpulkan kami di dalam surga-Mu bersama Sayyidina Muhammad. Sampaikan salawat dan salam kami kepada Sayyidina Muhammad. Jangan kau pisahkan kami kelak nanti di dalam syurga-Mu. Kumpulkan kami bersama Sayyidina Muhammad. Cukup di dunia ini kau pisahkan kami, jangan kau pisahkan kami di dalam syurga-Mu. Ya Allah, jangan kau haramkan mata ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan Sayyidina Muhammad. Izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini untuk meminum daripada telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Rindu rasa hati ini ya Allah, rindu dengan Sayyidina Muhammad. Catatlah nama kami satu persatu di dalam pintu syurga-Mu ya Rabb. Jangan kau sia-siakan air mata kami yang keluar di malam ini. Jadikanlah air mata yang akan menjadi saksi kelak di yaumil qiyamah, bukti taubat kami kepada-Mu ya Allah. Bagi kami yang hadir dalam tempat ini, yang kurang di dalam rezeki, bukakan pintu kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ya Allah, bagi kami yang hadir di dalam tempat ini maupun dimanapun kami berada, yang kami dalam keadaan sakit, angkat penyakit kami ya Allah. Sehatkan badan kami ya Allah, agar kami dapat mudah beribadah kepada-Mu ya Allah. Ya Ilahi wa Maliki, Anta ta'lam kaifa hali. Engkau yang maha mengetahui apa yang ada pada diri ini ya Allah. Al-Fatihah bil qabul wa tawakkul rasul wa ila hadratir rasul bisirri al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau mengatakan, siapa yang menutup doa dengan membaca ya Arhamar Rahimin,
sebanyak 3 kali, maka insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrijal al-Muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrijal al-Muslimin, Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim, Anta al-Jawad al-Halim, wa anta ni'mal mu'in, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrijal al-Muslimin, wa laysa narju siwa fadlik ilahi surat قبل الفنا والحلال يا أم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين جد ربنا بالقبول وحملنا كل صور ربي استجب لي يا ابني يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسن بحرمتهم وعيننا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا البألوي شفاعة يا البألوي شفاعة يا البألوي شفاعة كل قربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درجة أهل المدينة درجة أهل المدينة درجة أهل المدينة يا كريم علىها يا كريم علىها يا كريم علىها واعف عنا يا كريم واعف عنا رحيم يا فارج الحم يا كاشف الغم يا من لأبي يغفر ويرحم اللهم سبحانك اللهم تحت في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf dan seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebanyak yang udah nyimak dari awal sampai akhir, mudah-mudahan ilmunya berkah, bermanfaat. Salam.